Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang contoh soal force vibration. Nah, kemudian dari pembahasan contoh soal ini nanti di video selanjutnya kita akan plot hasil dari analisis kita dengan MATLAB bagaimana sinyal getarannya. Nah, berikut adalah sistemnya, terdiri dari massa, damper dan pegas dengan massanya adalah 100 kg, kekakuan pegasnya adalah 10⁻6 Newton per meter, dan damping koefisiennya adalah 1000 Newton second per meter. Kemudian amplitude gaya eksitasi atau gaya luarnya itu adalah 100 Newton. Nah, ini besarnya sama seperti video sebelumnya. Kemudian ditambah lagi, ini ditambah untuk yang kasus ini ditambah dengan kondisi awalnya. Kondisi awalnya adalah berupa displacement-nya adalah 0, jadi awalnya diam, kemudian kecepatannya juga 0. Nah, ini dia kondisi awal. Ini adalah data-datanya. Kemudian kita disuruh untuk mencari total solusi dari getaran yang nanti ditimbulkan oleh sistem ini, dan dari total solusi itu, persamaan total solusi nanti kita diharapkan untuk mengeplot ke dalam MATLAB supaya diketahui bagaimana perbandingan antara sinyal atau gaya eksitasi terhadap respon dari getarannya ini. Nah, sama seperti video sebelumnya, kita menganalisis pada 3 frekuensi eksitasi. Eksitasi itu maksudnya yang gaya luarnya ini, frekuensi gaya luarnya. Yang pertama adalah 100 radian per detik, yang kedua 100, yang ketiga adalah 1000. Nah, nanti kita disuruh ngeplot supaya nanti dapat muncul 8 gelombang dari frekuensi, 8 gelombang dari gaya eksitasi. Itu kita nanti waktunya itu harus kita plot dari T sama dengan 0 sampai dengan ini 2P per 10. Terus ini 2P per 100. Ini 2P per 1000. Supaya nanti dapat 8 gelombang dari sinyal atau gaya inputnya. Nah, untuk yang omega 10 nanti plotnya adalah dari T sama dengan 0 sampai dengan T dengan 8 kali 2pi per omeganya, itu 10. Yang 100 nanti dari 0 sampai 8 kali 2pi per 100. Yang C itu dari 0 sampai dengan 2pi per 1000. Dari video yang sebelumnya kita tahu bahwa untuk sistem massa pegas dan damper yang dikenai dengan gaya eksitasi berupa sinus juga itu mempunyai total solusi seperti ini, di mana getaran yang ditimbulkan oleh massa nanti itu adalah A kalikan E pangkat minus zeta omega nt kali, di mana zeta itu adalah damping rasio, omega n adalah natural frekuensi tanpa adanya damper yaitu akar K per M, T waktu sinus omega D itu adalah natural frekuensi ketika ada damper kalikan T plus sudut fasanya alfa. Kemudian ini adalah yang solusi homogen ditambah dengan solusi yang partikularnya adalah X0 kalikan sin kalikan omega T min P, dimana X0 adalah amplitude dari yang solusi yang partikular, kemudian omega adalah frekuensi eksitasi kalikan waktu dikurangi dengan sudut fasa P. Ini adalah total solusinya, jadi kita nanti harus mencari berapa A-nya, kemudian berapa Z-nya, berapa omega N, berapa omega D, berapa alfa, berapa X0, dan berapa sudut P-nya. Untuk yang zeta itu kita bisa hitung bahwa zeta itu adalah ini ya, C per CC, berarti akar C per 2 akar KM, C-nya sudah tahu, K-nya sudah tahu, M-nya sudah tahu, berarti zeta tidak ada masalah. Omega N itu adalah akar K per M, ini juga bisa kita hitung, berarti yang zeta tidak masalah, omega N tidak masalah. Omega D juga bisa kita hitung dengan rumus omega N kalikan akar 1 min zeta kuadrat. Omega D juga bisa ketemu, langsung kita bisa hitung melalui yang diketahui. Jadi zeta tidak masalah, omega N tidak masalah, omega D tidak masalah. Kemudian jadi yang belum diketahui itu adalah, kalau omega jelas ini adalah frekuensi eksitasi,
Yang perlu kita hitung adalah berapa amplitudenya A nya ini, kemudian X0 dan A, kemudian beda fase alfa, kemudian X0 dan P. Berarti ada 4 nilai yang harus kita hitung, yaitu A nya ini, kemudian alfa, kemudian X0 dan P. Nah, untuk mengetahui berapa A, berapa alfa, berapa X0 dan berapa P, kita harus mereview persamaan ke materi sebelumnya. Nah, untuk yang X0 sama yang P kita bisa langsung ketahui dengan rumus ini. X0 itu adalah F0 dibagi dengan akar K min M omega kuadrat ditambah dengan C omega kuadrat. X0 berarti nanti sudah bisa kita ketahui. F0 kita sudah tahu amplitude dari gaya eksitasinya. Kemudian K ada, M ada, omega dari masing-masing nanti kita bisa hitung dari masing-masing frekuensinya. C sudah ada, omega sama dengan ini ya, sama dengan omega ini. Sehingga X0 itu bisa kita hitung. Kemudian P itu kita bisa hitung dengan yang rumus yang di video sebelumnya, yaitu arkes tangan dari C omega dibagi dengan K min M omega kuadrat. Nah, berarti X0 itu bisa kita hitung, sudut P kita bisa hitung. Nah, berarti yang belum itu adalah yang A ini sama yang alfa. Nah, untuk mencari A dan alfa ini kita harus menggunakan kondisi awalnya, yaitu ketika simpangannya di saat 0 atau simpangan awalnya adalah 0 dan kecepatan awalnya adalah 0 juga. Nah, kita masukkan dari rumus umum ini dengan kondisi awalnya adalah kesimpangan awalnya adalah 0. Nah, 0 kita masukkan ini A, E pangkat 0 adalah 1, sin ini adalah 0, berarti sin alfa plus X0 sin ini 0 min P. Sin min P adalah sama dengan min sin P. Berarti 0 sama dengan A sin alfa min X0 sin P. Nah, sehingga X0 sin P itu sama dengan A sin alfa. Nah, karena kita mau menggunakan program MATLAB, berarti nanti kita harus bisa menurunkan dalam bentuk rumus. Nah, nanti yang menghitung angka-angkanya itu biar MATLAB, jadi kita harus turunkan rumusnya. Rumus A itu apa, kemudian rumus alfa itu apa. Sedangkan yang lain kan tadi sudah ada rumusnya, tinggal pakai aja. Nah, kita dari kondisi awal ini, simpangan awalnya 0, ini kita bisa tahu X0 sin P sama dengan A sin alfa bersama 1. Kemudian kondisi awal yang kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan awalnya adalah 0, berarti kita harus turunkan ini. Ini kita harus turunkan, dimana yang bagian yang ini tuh menggunakan UV, yang ini kita bisa langsung turunkan. Nah, seandainya ini kita misalkan U, A, E pangkat min zeta omega N, T ini adalah U, kemudian sin omega D, T plus alfa adalah V, berarti U aksennya adalah ini. Berarti yang ini kita tulis dulu, kemudian kita kalikan dengan turunan dari pangkatnya bilangan naturalnya. Berarti menjadi U aksennya adalah minus A, zeta omega N, E pangkat minus zeta omega NT. Sedangkan V-nya ini berarti V aksennya adalah omega. Ini kita turunkan, berarti omega D, turunnya sin adalah cos omega dt plus alfa. Nah, ini kita turunkan, berarti yang di sebelah ini itu adalah nanti U aksen V plus UV aksen, yang ini adalah langsung diturunkan. Nah, dengan tadi ini U, ini U aksen, ini V aksen, berarti ini U aksen V plus U V aksen ditambah dengan turunan dari ini adalah berarti X0 omega cos omega T min P. X0 omega cos omega T min P. Nah, ini kita masukkan kondisi awalnya adalah 0, 0 sama dengan X dot ketika waktunya 0 adalah sama dengan 0, berarti ini 0. Ini berarti E pangkat 0 adalah 1, berarti min A zeta omega N ini 1, sin ini alfa ditambah dengan A1 omega D ini 0 cos alfa ditambah dengan X0 omega cos P, karena ini 0. Ini adalah persamaan 2.
Nah, X0 kita sudah ada rumusnya, P juga ada rumusnya, sehingga ini juga sudah ada rumusnya semua. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan seperti yang kita sebutkan tadi adalah bagaimana merumuskan A dan alfa. A-nya ini dan alfa. Ini bagaimana? Nah, untuk meneruskannya kita harus mensubstitusi persamaan 1 ini ke persamaan 2. Nah, persamaan satunya adalah ini. Berarti A sin alfa sama dengan X0 sin B. Sehingga sin alfa sama dengan X0 sin B bagi A. Nah, kemudian kalau ini kita perhatikan di sini, ini ada sin A. Sin A ada, kemudian ada sin alfa ada. Sin alfa kita sudah tahu, kemudian bagaimana dengan yang cos alfa, karena yang ini tidak masalah karena kita sudah tahu dari sini. Cos alfanya kita bisa gunakan tangen. Untuk mencari alfa kita bisa gunakan dengan tangennya, dimana dengan ini sinnya sudah tahu, sedangkan tangen alfa itu adalah sin alfa dibagi cos alfa, sehingga alfa itu adalah arkes tangen sin alfa dibagi dengan cos alfa. Sin alfa sudah tahu, yang belum adalah cos alfanya. Nah, kita cari cos alfanya. Nah, kita cari cos alfa dari persamaan 2 ini. Ini adalah 0, kemudian kita lanjutkan, kita tulis lagi di sini. Kemudian kita tahu bahwa A sin alfa itu adalah X0 sin B. Ini. A sin alfa kita ganti dengan X0 sin B. Nih, jadi ini. Sehingga ini ada, ini ada. Diketahui, sehingga kalau ini kita pindah ke sini jadi ini, menjadi ini sama dengan omega D A cos alfa. Nah, sehingga dari persamaan ini cos alfanya kita tinggal ini dibagi, ini kita pindah sini, berarti A cos alfanya adalah ini. Nah, cos alfanya tinggal ini hanya ditebal ke sini, sehingga menjadi cos alfanya adalah X0 dalam kurung zeta omega n sin P dikurangi omega cos P dibagi dengan A omega D. Nah, dari ini tadi bahwa alfa itu adalah arkes tangen dari sin per cos. Nah, kita tinggal alfa adalah arkes tangen dari sin alfa per cos alfa. Sin alfanya adalah ini, sedangkan cos alfanya adalah ini. Tinggal dibagi. Nah, nanti hasil akhirnya adalah ini. Alfa itu adalah arkes tangen omega D sin P dibagi dengan zeta omega n sin P dikurangi omega cos P. P kan sudah ada, omega D sudah ada, zeta sudah ada, omega n sudah ada. Omega juga sudah ada. Omega adalah ada omega 1, omega 2, dan omega 3, yaitu frekuensi dari gaya eksitasinya. Nah, kalau alfa ini kita sudah tahu, berarti nanti kita bisa hitung A-nya. A-nya adalah ini ya. Berarti tinggal Anda pindah ke sini, berarti X0 sin P dibagi dengan sin alfa. Nah, dengan demikian kita sudah bisa tahu, kita bisa rumuskan A-nya berapa, kemudian alfanya rumusnya seperti apa. Nah, dengan demikian kita bisa buat program MATLAB-nya. Urutannya sebagai berikut urutan programnya. Jadi di video selanjutnya kita akan lihat kita running program MATLAB-nya. Nah, ini kira-kira alur program MATLAB-nya. Kita pertama tulis dulu MK omega MK, kemudian C F0-nya. Kemudian kita tulis ada 3 frekuensi eksitasi, yaitu omega 1, omega 2, dan omega 3. 10, 100, dan 1000. Kemudian dari yang kita ketahui ini kita bisa langsung hitung ini omega D, zeta, dan omega N. Nah, kemudian kita buat waktunya supaya dapat 8 gelombang, berarti T1 ini ketika nanti dikasih dengan omega 1, T2 nanti adalah ketika dikasih omega 2, dan T3 adalah ketika dikasih omega 3. Ini artinya adalah increment ya, dari 0 sampai 8 kalikan 2pi dibagi omega dengan increment 0,01 biar nanti kurvanya lembut. Nah, kemudian setelah ini kita tulis, kita hitung X01 nya, X02 nya, X03. X01 adalah ketika omeganya itu omega 1, X02 ketika omeganya
omega 2 X03 ketika omeganya adalah omega 3. Yang 1100 ini yang 10. Setelah itu kita bisa gunakan rumus untuk mencari P1, P2, dan P3. Ini adalah ketika omega 1, ini omega 2, ini omega 3. Nah, kemudian kita bisa gunakan langsung ini rumusnya yang kita turunkan, alfa maupun A-nya. Jadi kita tulis alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, kemudian A1, A2, A3. Nah, kemudian dari apa yang kita ketahui ini kita bisa membuat respon getarannya, X1-nya gimana, X2-nya gimana, X3-nya gimana. X1 adalah ketika dikasih omega 1, X2 ketika dikasih frekuensi omega 2, X3 adalah ketika frekuensi eksitasinya adalah omega 3. Nah, nanti kita bandingkan antara yang ini, getaran yang terjadi itu dengan gayanya. Nanti bagaimana hasilnya, berapa sudut fasanya, dan bagaimana bentuk kurvanya. Nanti kita di video selanjutnya kita buktikan dengan menggunakan MATLAB. Sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.